Di balik hiruk-pikuk sebuah kota besar, terkadang sebuah kisah tidak dimulai dari peristiwa besar. Semuanya bisa berawal dari rutinitas biasa, sebuah percakapan sederhana, dan keputusan kecil yang awalnya dianggap tidak akan membawa masalah. Namun ketika batas mulai dilanggar dan kepercayaan mulai dimainkan, keadaan bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Malam demi malam, sebuah hubungan yang awalnya terlihat biasa, perlahan berubah menjadi permainan penuh rahasia. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang memainkan permainan dan siapa yang tanpa sadar justru sedang dimainkan? Kisah kali ini akan membawa kita pada sebuah kejadian yang semakin lama, semakin sulit dikendalikan. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir, karena apa yang terjadi setelahnya mungkin tidak akan kalian duga. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah benar-benar tidur, berdirilah sebuah perusahaan yang setiap hari berjuang menaklukkan kerasnya persaingan. Di kantor inilah kisah kita dimulai. Sebelum ceritanya semakin jauh, mari kita kenalkan dulu player pertama kita. Namanya Ojak, seorang karyawan yang dikenal rajin, tekun, dan ulet. Tapi tunggu dulu, kalau kalian mengira rajinnya Ojak hanya sebatas datang pagi, pulang sore, lalu mengejar target perusahaan, kalian terlalu polos. Tenang, nanti kalian akan tahu sendiri bentuk kerajinan Ojak yang sebenarnya. Di perusahaan yang sama ada satu sosok yang mungkin sudah cukup dikenal oleh para penonton setia channel ini. Iya, Nona Megu. Saat itu Nona Megu sedang menyerahkan hasil rencananya kepada sang manajer. Begitu melihat kesempatan emas tersebut, Ojak langsung mendekat. Entah ingin membantu, entah ingin melihat hasil kerja, atau jangan-jangan memang ada maksud dan tujuan lain yang sedang Ojak incar. Setelah menyerahkan dokumen, Nona Megu kembali ke mejanya dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Namun ternyata, perhatian belum benar-benar berhenti. Sang manajer dan Ojak justru terlihat memperhatikan Nona Megu dari kejauhan. Mereka pun mulai berbisik, dia benar-benar sudah menikah? Ojak mengangguk pelan. Iya, sepertinya begitu. Sang manajer tampak sedikit kecewa. Sepertinya ada seseorang yang diam-diam masih menyimpan harapan. Melihat ekspresi itu, Ojak pun berkata seolah menjadi penasihat cinta paling bijaksana sedunia. Kalau memang sudah menikah, sebaiknya jangan terlalu berharap, Pak. Kita kembali bekerja saja. Wah, nasihatnya bagus sekali, Jak. Kalau saja beberapa jam kemudian kamu tidak melakukan hal-hal yang justru membuat narator mempertanyakan nasihatmu sendiri. Malam pun tiba, sebagian besar karyawan sudah pulang. Lampu-lampu kantor mulai dimatikan satu persatu. Namun dua orang masih bertahan, Ojak dan Nona Megu. Mereka sama-sama lembur. Ojak terlihat kelelahan setelah seharian bekerja. Ia meregangkan tubuh, menggerakkan bahu, lalu tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, matanya tertuju kepada Nona Megu. Nona Megu masih sibuk menatap layar komputer, fokus, serius. Seolah dunia di sekelilingnya tidak penting selama pekerjaannya belum selesai. Ojak pun mencari alasan. Ia membawa hasil pekerjaannya dan mendekati meja Nona Megu. Ini hasil kerjaku, bisa kamu lihat. Nona Megu menerimanya. Nanti ya, aku selesaikan ini dulu. Ojak mengangguk, namun wajahnya mengatakan satu hal. Rencana pertama gagal. Kita lanjut ke rencana kedua. Beberapa saat kemudian, Ojak kembali membuka percakapan dengan jurus andalannya, Playboy Cap Gayung tingkat kecamatan.
Kalau sudah selesai, bagaimana kalau kita makan di angkringan? 僕と飲みに行きません？いや、いいじゃないですか。Nona Megu terlihat ragu. Ia memang suka pergi ke angkringan, tetapi pergi berdua dengan seorang rekan kerja di malam hari. Bagaimana kalau ada yang melihat? Bagaimana kalau cerita itu sampai ke telinga suaminya? 主人がいますので。ああ、旦那さん。 Nona Megu pun hampir menolak. Namun, sutradara rupanya belum siap mengakhiri episode hanya dalam beberapa menit. ないですね。じゃあ行きましょう。ね、せっかくだし、一杯だけ。僕準備してくるんで、早く終わらせてください。じゃあ。 Di sebuah angkringan sederhana, keduanya duduk berhadapan. Beberapa makanan mulai memenuhi meja, ada gorengan, ada sate, ada nasi, dan tentu saja ada dua orang yang awalnya canggung tetapi perlahan mulai menikmati suasana. Ojak membuka pembicaraan. Terkadang keluar seperti ini bersama teman bisa membuat kerjasama di kantor lebih baik. Wah, kalimat yang sangat profesional. Kalau HRD mendengar ini mungkin langsung mengangguk bangga. Tapi entah kenapa, narator merasa tujuan Ojak malam ini sedikit lebih luas daripada sekadar meningkatkan sinergi perusahaan. Ojak kemudian mengatakan bahwa menurutnya Nona Megu terlalu fokus bekerja, jarang bergaul, jarang memperhatikan lingkungan sekitar. Nona Megu hanya tersenyum tipis. Kemudian perhatian Ojak beralih kepada cincin yang dikenakan Nona Megu. Jadi, kamu benar-benar sudah menikah? Nona Megu menjawab singkat, iya, jawaban sederhana. Tetapi entah mengapa, malam itu Ojak justru mulai melihat Nona Megu dengan cara yang berbeda. Selama ini Nona Megu selalu tampil serius di kantor, fokus, tenang, sedikit sulit ditebak. Namun malam itu di bawah suasana angkringan yang santai, ada sisi lain dari dirinya yang perlahan terlihat. Dan untuk pertama kalinya, Ojak merasa ada sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan masuk angin, bukan karena gorengan, dan mudah-mudahan juga bukan karena tagihan pay later. Nona Megu yang menyadari dirinya diperhatikan langsung bertanya, "Kenapa melihatku begitu?" Ojak segera memasang wajah tenang. "Justru aku heran, kenapa kamu mau pergi bersamaku?" Nona Megu terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa sebenarnya ia memang suka pergi ke angkringan. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda ketika hanya pergi berdua. Jawaban itu membuat suasana kembali berubah. 嫌じゃないです。それなら良かったです。恥ずかしそうに顔を背けたその姿を見た俺は急にこの女を困らせたくなった。 Semakin malam, semakin sedikit orang di sekitar mereka, dan percakapan pun perlahan menjadi lebih pribadi. Ditambah segelas beras kencur sebagai penutup, minuman yang seharusnya menyehatkan badan. Tetapi entah kenapa malam itu justru membuat Ojak semakin berani membuka pertanyaan-pertanyaan yang terlalu jauh. Nona Megu awalnya enggan menjawab. Namun Ojak terus mendesak. Katanya, pembicaraan seperti itu normal di antara orang dewasa. 例えばあるじゃん、その正常位が好きとかバックしかやらないとか相手の顔見ちゃうとかないんですか？教えてくださいよ。なかなか聞けないからこういうこと。まあごく普通のものですか。ごく普通が人によっては異常かもしれないでしょ。ほら教えてください。 Setelah beberapa kali menghindar, Nona Megu akhirnya menjawab dengan malu-malu. Dan disinilah narator mulai merasa Ojak sepertinya memang sudah menyiapkan sesuatu sejak awal. Karena dibalik semua pertanyaan itu, ternyata ada maksud tertentu. 普通ので普通じゃなくて満足です。急にあたふたし始めためぐりさんの反応が面白くて下ネタばっか振ってやった。酒もどんどん回ってきてよく見るとまあまあ可愛いような気もしてきた。ある程度飲んだら終電で帰るつもりだった。 Dan benar saja, tiba-tiba beberapa hari kemudian, kehidupan kantor kembali berjalan seperti biasa. Semua terlihat normal. Karyawan bekerja, komputer menyala, printer mulai mengeluarkan suara yang lebih berisik daripada kontribusinya. Namun, antara Ojak dan Nona Megu
ada sesuatu yang berubah. Setiap kali Ojak melihat Nona めぐ Megu, りさんに Nona Megu justru mengalihkan pandangan. Ketika Nona Megu melihat Ojak, Ojak pun tiba-tiba sibuk dengan pekerjaannya. Padahal 5 detik sebelumnya dia sedang menatap layar kosong. Suasana menjadi canggung, seolah keduanya sama-sama mengingat sesuatu yang terjadi pada malam itu. Akhirnya Nona Megu memutuskan pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Namun ternyata ketenangan itu tidak bertahan lama. めぐりさん Saat Nona Megu berada di sana, Ojak tiba-tiba muncul. Ia menghampiri Nona Megu dan memperlihatkan sebuah video setelah mereka makan di angkringan. Nona Megu langsung terkejut. Ternyata Ojak diam-diam merekam adu skill antara mereka berdua. Dan sejak saat itu, Nona Megu mulai menyadari bahwa semua sikap Ojak selama ini mungkin tidak sesederhana yang ia kira. Setelah kembali ke ruang kerja, Nona Megu mencoba bersikap normal. Ia duduk di mejanya, melanjutkan pekerjaan, berusaha melupakan kejadian tadi. Dan Ojak juga duduk di meja tepat di belakangnya. Lalu, ia mengeluarkan mouse kecil andalannya. Ojak mulai menggerakkan mouse. Tetapi anehnya, bukan kursornya sendiri yang justru membuat Nona Megu terkejut. Perangkat Nona Megu mulai bereaksi, membuat Nona Megu panik sekaligus kegirangan. Ojak yang melihat reaksi tersebut 動画 hanya でちょっ tersenyum. と脅して Hmm, セフレにするつもりだった sepertinya mouse kecil itu bukan sekadar perlengkapan kerja こんな biasa. 逸材 Jak, そうはいない saya tidak tahu merek apa mouse kamu, 俺は tapi sepertinya para penonton juga ingin memilikinya. 俺好みの愛人に育て上げることに決めた Beberapa jam kemudian, Nona Megu terlihat kembali fokus mengisi survei kepuasan masyarakat mengenai berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya terkait RUU perampasan aset yang diajukan Hokage sebelumnya, yang kini tersandung masalah ijazah yang masih digoreng oleh tukang panci. 俺は後で行くわ。じゃあまた。今日な。あ、いいな。Namun belum lama ia bekerja, Oja kembali mendekat dari belakang. Situasi kembali menjadi tegang. Ojak mulai mengingatkan Nona Megu tentang sesuatu yang terjadi pada malam itu. Narator yang tadinya hendak membahas suasana kantor pun langsung menyerah. 覚えてますか言ってみてください も
もはや Beberapa minggu berlalu dan seluruh kantor mulai menyadari sesuatu. Ada perubahan besar pada Nona Megu. Dulu ia dikenal dengan penampilan sederhana, kacamata, rambut diikat, pakaian yang biasa saja. Namun sekarang penampilannya berubah. Lebih rapi, lebih percaya diri, lebih elegan, dan tentu saja membuat banyak orang di kantor mulai memperhatikannya, termasuk sang manajer. Ia bahkan kembali mengutarakan kekagumannya kepada Ojak. Namun tanggapan Ojak terlihat biasa saja, setidaknya di luar. Karena di dalam pikirannya, Ojak sebenarnya setuju. Memang ada sesuatu yang berubah pada Nona Megu. Pertanyaannya, apakah perubahan itu hanya kebetulan atau apakah ada pengaruh Ojak di balik semua perubahan tersebut? Nah, disinilah cerita mulai semakin menarik. 行きたいよな。勝手にしろよ。どんどん俺好みに変わっていくのが面白かった。女は付き合う男によって見た目も性格も変わるというが、この女がまさにそうだった。 Pada suatu malam, Ojak berjalan sendirian menyusuri lorong kantor. Kantor sudah sepi, hampir semua orang telah pulang. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki berlari dari belakang. 川上さん、 Ternyata Nona Megu mengejarnya. 今日 Ojak berhenti dan 何 menoleh. されてますか？今日ですか？ Nona Megu kemudian berkata, "Aku sudah selesai bekerja. Kalau kamu mau mengajakku mabar lagi malam ini, aku siap." 私の方はもう Ojak 準備で terdiam. きてますので。 Narator juga ikut terdiam. Penonton, saya yakin sudah mulai tersenyum sendiri. Malam itu, tanpa banyak basa-basi, Ojak mengajak Nona Megu ke ruangan kantor yang sudah kosong. Ojak ingin melihat sejauh mana kemampuan baru Nona Megu. Apakah ia benar-benar sudah meningkatkan skill? Ataukah malam ini, Ojak justru akan kembali menunjukkan jurus andalannya? Yang jelas, apa yang akan terjadi selanjutnya tidak dapat narator tayangkan, karena 1 jam sisanya adalah berisi adu skill antara Ojak dan Nona Megu. Jadi lebih baik kalian yang menyaksikan sendiri. Kode dan judulnya sudah narator siapkan di deskripsi. Tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi. Sesuatu yang awalnya dianggap hanya permainan atau candaan bisa berubah menjadi masalah ketika dilakukan tanpa memikirkan batas, kepercayaan, dan perasaan orang lain. Terkadang seseorang merasa sedang mengendalikan keadaan, namun semakin jauh permainan itu berjalan, justru dirinya sendiri yang bisa terjebak di dalamnya. Karena itu, dalam setiap hubungan dan pergaulan, kejujuran, rasa hormat, dan mengetahui batas adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai sebuah keputusan sesaat justru membawa dampak yang lebih besar di kemudian hari. Dan satu hal yang perlu diingat, jangan terlalu yakin sedang memainkan seseorang. Karena bisa jadi sejak awal kitalah yang sedang dimainkan.